Iya, hello guys, langsung saja ya. Mungkin akan terdengar aneh bagi para pencinta manhwa untuk tidak mengetahui Nano Machine. Kalau misalkan belum baca ya mungkin oke lah, tapi kalau misalkan belum dengar atau tidak tahu sama sekali, mungkin agak terlihat sangat aneh. Ya, karena memang manhwa Nano Machine ini bisa dibilang salah satu manhwa yang memiliki paket lengkap dari alur cerita, dari art, dan juga dari segi karakter pemeran utamanya semuanya bisa dibilang oke. Walaupun memang ya manhwa ini bersumber atau adaptasi dari novelnya yang saat ini bisa dibilang stuck ataupun berhenti secara tiba-tiba. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Nano Machine merupakan salah satu manhwa yang banyak digemari ataupun salah satu manhwa terfavorit. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi dari Mimin terkait dengan beberapa manhwa yang memiliki alur cerita serupa ataupun sedikit serupa dari Nano Machine. Dan ini semua pure dari Mimin ya, bukan nyomot dari channel sana sini ataupun dari web sana sini ya, tapi pure berdasarkan pengalaman dan juga apa yang Mimin rasakan, karena semua manhwa yang Mimin rekomendasikan ini sudah pernah Mimin baca dan layak, paling tidak seru lah. Oke, ini dia beberapa manhwa yang memiliki tema ataupun alur cerita sedikit mirip dengan Nano Machine. Yang pertama ada Volcanic Age. Oke, sebelumnya beberapa hal yang Mimin pertimbangkan untuk merekomendasikan manhwa ini adalah dari segi alur waktu ataupun zaman ya. Kalau menurut pada Nano Machine yang berada pada zaman sebelum zaman modern, berarti manhwa yang Mimin rekomendasikan seluruhnya berada di zaman non modern. Walaupun memang Nano Machine merupakan mesin yang diambil dari masa depan, tapi berdasarkan manhwanya fokus ceritanya adalah tentang ketenaran atau kehebatan dari Chun Muyon pada saat itu atau masa lampau. Jadi semua manhwa ini merupakan manhwa yang mengandalkan ya baku hantam ataupun seni bela diri dalam kemampuannya. Selanjutnya ya, semua karakter utama merupakan karakter utama yang berkembang dari nol sampai dengan hebat. Dan yang terpenting sih ya, paling tidak memiliki pemikiran jenius ataupun pemikiran yang hebat seperti karakter utama dari Nano Machine yaitu Chun Yuwon. Oke, mari kita lanjut. Yang pertama ada tadi Volcanic Age. Walaupun ya memang dari segi translate ya bahasa Indonesianya tidak segercep ataupun tidak secepat manhwa lainnya. Tapi kalau misalkan kalian menyimak ataupun membaca dari chapter awal, pasti akan mendapatkan ketertarikan dari manhwa ini. Intinya ya, manhwa ini masih sangat layak sekali untuk dibaca. Lanjut, yang kedua ada The Legend of Northern Blade. Nah, kalau manhwa ini mungkin ya sudah banyak yang tahu dan tidak asing lagi. Memiliki karakter utama yang awalnya dianggap lemah tapi berkembang menjadi sangat luar biasa. Ia juga merupakan salah satu penerus dari sekte legendaris yang pernah ada. Dari segi alur cerita dan juga actionnya juga bisa dibilang oke. Terutama sifat dari karakter utamanya yang sangat dingin dan tidak ragu-ragu untuk menebas lawannya. Buat yang belum baca, cus langsung aja dibaca. Dan yang ketiga ada Return of the Manhwa. Nah, ini juga merupakan salah satu manhwa yang pernah Mimin rekomendasikan. Terlebih lagi sifat dari karakter utamanya bisa dibilang sedikit konyol, menggelitik tapi tidak kenal ampun. Walaupun tidak memulai semuanya dari nol, tapi setelah bereinkarnasi atau hidup kembali atau terlahir kembali dengan tubuh seorang pengemis, karakter utamanya berjuang lagi ya dari nol dengan segala pengetahuan yang ia punya saat masa kejayaannya. Apakah ia nantinya akan menjadi pemimpin sektenya? Nah, nanti kita lihat saja bagaimana kelanjutan dari manhwanya. Walaupun memang manhwa ini sendiri diangkat dari novel. Lanjut, ada Undefeatable Swordman.
terlahir menjadi sosok yang tidak memiliki harapan untuk menguasai bela diri atau seni bela diri. Itulah karakter utama dari manhwa ini. Tapi siapa sangka berkat usaha kerasnya ia menjadi sosok yang hebat. Walaupun memang kemampuannya saat ini masih sangat jauh dari kemampuan legenda yang masih hidup. Tapi dengan kemampuan dan juga tekadnya mungkin ia akan melebihi kakeknya yang merupakan salah satu seniman bela diri terkuat. Intinya ya, manhwa ini sangat layak sekali untuk dibaca dan juga dinikmati. Selanjutnya ada Heavenly Martial God. Nah, kalau di manhwa ini karakter utamanya terlahir kembali menjadi sosok pangeran tak berguna yang bahkan tidak bisa menggunakan seni bela diri karena tubuhnya yang sangat lemah. Tapi berkat usahanya dan juga pengalamannya di kehidupan sebelumnya, ia pun berjuang dan berlatih lagi agar bisa memiliki kekuatan yang sama saat masa kejayaannya dulu atau di kehidupan sebelumnya. Alur cerita beserta artnya juga oke. Karakter utamanya juga memiliki selera humor yang lumayan. Walaupun merupakan manhwa yang belum lama rilis, tapi menurut Mimin manhwa ini juga sangat layak sekali untuk dibaca dan untuk dimasukkan dalam list manhwa keren yang wajib dibaca. Dan yang terakhir, menurut Mimin ini adalah salah satu manhwa yang mendekati dengan manhwa Nano Machine, yaitu Chronicle of Heavenly Demon. Karakter utamanya sama-sama dimulai dari nol dan memiliki privilege. Nah, kalau di Nano Machine ya karakter utamanya memiliki privilege, yaitu sebuah mesin yang disebut Nano Machine. Nah, sedangkan di manhwa ini juga sama. Karakter utamanya memiliki privilege, yaitu terlahir kembali di dalam tubuh yang sama tapi di era yang sedikit serupa. Dan dengan kemampuannya atau dengan tekadnya ia pun berjuang dari prajurit sekte paling bawah hingga akhirnya menjadi pimpinan sekte atau orang paling kuat di sektenya. Sama halnya dengan karakter Chun Yuon di manhwa Nano Machine. Dimulai dari pasukan atau murid akademi terendah hingga akhirnya menjadi pimpinan dari kultus demonik. Dari segi alur cerita dan juga art bisa dibilang oke ya. Sifat dari karakter utamanya juga bisa dibilang tidak kenal ampun. Intinya sih ya, dari sekian banyak manhwa yang pernah Mimin baca ya, manhwa inilah yang memiliki kedekatan atau kemiripan yang hampir mendekati dengan manhwa Nano Machine. Nah, itu dia beberapa manhwa yang menurut Mimin memiliki alur cerita sedikit mirip dengan Nano Machine. Jika ada manhwa lainnya bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, itu saja dulu dan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.